Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Sekarang kita mulai ke ceritanya. Raka memasuki kontrakan itu dengan keyakinan sederhana. Tempat itu tidak menunjukkan tanda-tanda masalah. Dinding berdiri lurus tanpa retak, pintu kayu masih padat saat didorong, engsel tidak berdecit. Atap menahan cahaya matahari tanpa bocor. Lantai keramik terasa dingin dan rata di telapak kakinya. Tidak ada bagian yang turun atau bergelombang. Segalanya tampak wajar, bahkan terlalu wajar untuk sebuah bangunan yang lama kosong. Kontrakan itu seperti rumah yang hanya menunggu diisi kembali. Nara melangkah di belakangnya dengan hati-hati, menggendong Ilham yang masih terlelap. Ia menjaga jarak dari dinding, memastikan tubuh kecil itu tidak menyentuh permukaan yang masih berdebu. Sesekali ia berhenti, menyesuaikan posisi gendongan, lalu melanjutkan langkah. Tidak ada bisikan, tidak ada hawa dingin yang menusuk, tidak ada firasat buruk yang langsung hadir. Jam-jam pertama berlalu seperti perpindahan pada umumnya. Kardus diletakkan di sudut ruangan, tas dibuka seadanya, pintu dan jendela dibuka agar udara masuk. Tidak ada rasa takut, tidak ada pikiran aneh yang muncul di kepala mereka. Jika ada kelelahan, itu hanya karena perjalanan dan proses pindah yang panjang. Namun, saat Raka melangkah melewati ambang pintu untuk pertama kalinya, tubuhnya memberi reaksi yang tidak ia mengerti. Bukan perasaan yang bisa dijelaskan sebagai takut, juga bukan rasa curiga. Tidak ada dorongan untuk mundur. Tidak ada suara di kepalanya yang menyuruh pergi. Hanya kesan samar, seperti memasuki ruangan yang baru saja ditinggalkan seseorang. Udara terasa diam, bukan pengap, bukan dingin. Diam seperti menunggu. Dinding-dinding terlihat bersih, tetapi ada perasaan bahwa permukaannya terlalu sering disentuh di masa lalu. Sudut-sudut ruangan kosong, namun memberi kesan seolah ada benda yang baru saja dipindahkan, meninggalkan ruang yang belum sepenuhnya pulih dari keberadaannya. Raka mengedarkan pandangan, memastikan tidak ada yang janggal. Semuanya tetap terlihat normal, terlalu normal untuk menimbulkan pertanyaan. Ia menghela napas pelan dan menepis perasaan itu sebagai kelelahan. Bagaimanapun, ini hanya kontrakan lama yang belum lama ditinggali, tidak lebih dari itu. Setidaknya, itulah yang ia yakini pada hari pertama. Nara memulai pekerjaannya tanpa banyak berpikir. Ia mengambil sapu dan mulai membersihkan lantai dari ruang depan. Debu berwarna pucat berkumpul dengan cepat, terlalu cepat untuk ukuran ruangan yang terlihat jarang disentuh. Setiap kali sapu digerakkan, lapisan tipis kembali muncul, seolah lantai tidak benar-benar ingin bersih. Ia menyapunya lagi, lebih kuat. Debu tetap ada. Nara beralih mengepel. Ember abu-abu yang ia isi dengan air bersih berubah warna hanya dalam 2 kali celupan. Airnya menghitam, pekat, seakan menyerap sesuatu yang bukan sekadar kotoran. Ia menatap ember itu sejenak, memastikan tidak ada kesalahan. Air tersebut belum menyentuh lantai, namun warnanya sudah keruh. Ia membuangnya dan mengisi ulang. Beberapa menit kemudian, hasilnya sama. Kain pel terasa berat di tangan, bukan karena basah, melainkan seperti menahan sesuatu. Lantai yang telah dipel tetap terlihat kusam, seolah lapisan kotoran berasal dari dalam, bukan dari permukaan. Nara mengganti air berkali-kali, tanpa memahami mengapa lantai tidak pernah benar-benar bersih. Di ruang tengah, Ilham yang diletakkan di atas alas tipis mulai rewel. Tangisnya tidak keras, namun tidak berhenti. Ia tidak merontah, hanya mengeluarkan suara pelan yang berulang, seperti keluhan yang tidak menemukan jalan keluar. Tidak ada suara keras, tidak ada gerakan mengejutkan yang bisa menjelaskan reaksinya. Tangis itu terasa tidak sesuai dengan situasi. Raka mengangkat Ilham dan menggendongnya, mencoba menenangkan sambil berjalan memutari kontrakan. Ia berbicara pelan, berusaha mengalihkan perhatian anak itu. Tangis Ilham mereda sedikit, namun tidak benar-benar berhenti. Ketika mereka melewati lorong menuju kamar paling belakang, Ilham mendadak terdiam. Tubuh kecil itu menegang di pelukan Raka. Tangannya mencengkeram kain baju dengan kuat.
Tatapannya terkunci pada satu sudut ruangan yang tampak kosong, dekat dinding yang tidak memiliki apapun di depannya. Tidak ada bayangan, tidak ada pergerakan, namun mata Ilham tidak berkedip. Detik berikutnya, tangisnya pecah lebih keras dari sebelumnya. Nafasnya terputus-putus, tubuhnya melengkung ke belakang seolah ingin menjauh dari sesuatu yang hanya ia yang bisa melihatnya. Raka menghentikan langkahnya. Dadanya terasa mengeras, bukan karena panik, melainkan karena dorongan untuk segera mengakhiri situasi itu. Tanpa berpikir panjang, ia menutup pintu kamar belakang. Suara pintu terdengar terlalu nyaring di dalam rumah yang seketika menjadi sunyi. Ia tidak tahu mengapa ia melakukan itu. Tidak ada alasan yang bisa ia susun saat itu. Namun setelah pintu tertutup, tangis Ilham perlahan mereda. Ruangan kembali terasa diam, meski bukan diam yang menenangkan. Raka berdiri sejenak di depan pintu kamar belakang, tangannya masih di gagang pintu, sebelum akhirnya melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Menjelang sore, proses menata barang akhirnya selesai. Tidak rapi, namun cukup untuk ditinggali. Kardus dibiarkan menumpuk di sudut-sudut ruangan. Perabot sederhana diletakkan tanpa banyak perhitungan. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang. Semuanya tampak utuh seperti saat dibawa masuk. Namun perubahan kecil mulai terasa. Raka menyadari susunan kardus di ruang tengah tidak lagi sama seperti beberapa jam sebelumnya. Jaraknya dengan dinding berkurang, seolah tumpukan itu perlahan mendekat tanpa diseret. Tidak ada bekas gesekan di lantai, tidak ada suara yang sempat mereka dengar. Di dekat pintu, kursi plastik yang sejak awal diletakkan untuk melepas sepatu, kini berada di tengah ruangan. Posisinya tegak, menghadap ke arah kamar belakang. Nara mengira Raka yang memindahkannya. Ia bahkan sempat menegur dengan nada ringan. Raka menggeleng. Ia yakin tidak menyentuh kursi itu sejak siang. Percakapan mereka terhenti tanpa kesimpulan. Tidak ada yang ingin memperpanjangnya. Perubahan itu terlalu kecil untuk disebut kejadian, terlalu ganjil untuk diabaikan sepenuhnya. Senja datang pelan. Cahaya yang masuk melalui jendela memanjang di lantai, lalu memudar sedikit demi sedikit. Rumah terasa lebih sunyi dari seharusnya. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada suara tetangga. Hanya udara yang diam, seolah menunggu malam benar-benar turun. Saat langit di luar mulai gelap, suara itu muncul. Bukan suara langkah, bukan suara benda jatuh, melainkan gesekan dari atas plafon. Lembut, panjang, seperti kain tebal yang diseret perlahan. Suara itu berhenti sejenak, lalu berlanjut kembali dengan irama yang tidak teratur. Raka menengadah. Plafon tidak menunjukkan apapun. Tidak ada bayangan bergerak, tidak ada getaran. Suara itu tidak berpindah, tidak mendekat, tidak menjauh. Hanya ada, lalu berhenti, lalu ada lagi. Ia mengambil senter dan memeriksa sudut-sudut atap dari dalam. Tidak ditemukan apapun. Tidak ada hewan, tidak ada benda yang bisa menjelaskan suara tersebut. Anehnya, setiap kali Raka menengadah dan memperhatikan, suara itu berhenti. Begitu ia menurunkan pandangan dan melangkah menjauh, suara itu kembali terdengar, lebih pelan, namun lebih lama. Nara berdiri diam di dapur. Tangannya menggenggam pinggiran meja terlalu erat. Ia tidak bertanya, tidak juga meminta penjelasan. Ia hanya menunggu suara itu berhenti sepenuhnya. Namun malam belum benar-benar dimulai, dan suara itu belum berniat pergi. Malam pertama datang tanpa tanda-tanda buruk. Lampu dipadamkan seperti biasa, pintu ditutup. Rumah tenggelam dalam gelap yang tenang. Tidak ada suara aneh yang terdengar saat mereka merebahkan diri. Namun, tidur tidak pernah benar-benar datang. Raka terbangun di tengah malam tanpa sebab yang jelas. Tidak ada suara yang membangunkannya, tidak ada mimpi yang teringat. Ia hanya membuka mata dengan nafas yang sedikit tertahan, seolah tubuhnya lebih dulu sadar sebelum pikirannya menyusul. Ruangan tetap gelap, tidak ada bayangan yang bergerak. Meski begitu, dadanya terasa tertekan. Bukan sesak, bukan sakit, hanya tekanan halus, seperti ada sesuatu yang berada terlalu dekat.
Bukan berdiri, bukan duduk sepenuhnya, lebih seperti keberadaan tanpa bentuk yang menempati ruang di atasnya. Tidak ada berat yang menekan kasur, tidak ada suara nafas lain. Namun, rasa itu cukup nyata untuk membuatnya sulit bergerak. Saat Raka memaksakan diri untuk mengubah posisi, tekanan itu menghilang begitu saja. Beberapa waktu kemudian, hal yang sama terjadi lagi, dan lagi. Setiap kali ia terbangun, perasaan itu selalu ada lebih dulu sebelum kesadarannya pulih sepenuhnya. Tidak pernah menetap lama, namun cukup untuk merusak sisa-sisa rasa aman. Di sisi lain tempat tidur, Nara terjaga dalam keheningan yang sama. Ia membuka mata, menahan nafas, merasakan udara di sekitarnya terasa lebih padat dari biasanya. Ia merasa seperti sedang diawasi, bukan oleh sesuatu yang terlihat, melainkan oleh kehadiran yang tidak membutuhkan wujud. Keduanya terjaga pada waktu yang sama, namun tidak saling berbicara. Tidak ada yang ingin menjadi orang pertama yang mengakui bahwa malam itu tidak normal. Menjelang pagi, ketika gelap mulai memudar, suara air menetes terdengar dari arah kamar mandi. Bunyi itu pelan, teratur, seperti jatuh ke permukaan yang tidak terlihat. Raka bangkit dan memeriksa. Keran tertutup rapat, lantai kering, tidak ada pipa yang bocor. Namun suara itu tetap terdengar, seolah berasal dari balik dinding. Saat pintu kamar mandi ditutup, suara itu berpindah, muncul dari dapur. Ketika dapur diperiksa, suara itu terdengar lagi dari arah lain. Tidak pernah berada di tempat yang sama terlalu lama. Suara itu seperti mengikuti langkah mereka. Ketika fajar benar-benar tiba, suara menetes itu menghilang tanpa sisa. Rumah kembali sunyi, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun keheningan pagi itu tidak membawa rasa lega. Yang tersisa hanyalah tubuh yang lelah dan keyakinan samar bahwa malam pertama telah meninggalkan sesuatu di dalam rumah itu. Pagi datang tanpa membawa kesegaran. Tubuh Raka terasa berat, meski ia tidak begadang. Kepalanya seperti ditekan dari dalam, pikirannya lambat mengikuti gerak tubuh. Nara tampak pucat, duduk diam sambil mengompres Ilham yang demam ringan. Tidak ada batuk, tidak ada pilek. Suhu tubuh anak itu naik perlahan tanpa gejala yang bisa dijelaskan. Raka memutuskan keluar sebentar untuk mengurus keperluan administrasi kontrakan. Udara pagi di luar terasa lebih ringan dibanding di dalam rumah. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Di dekat pos kecil di ujung lorong, ia bertemu Pak Sarmo, lelaki tua yang telah lama menjaga area kontrakan. Rambutnya memutih hampir seluruhnya. Kulit wajahnya berkerut dalam, seolah waktu menumpuk lebih berat padanya dibanding orang lain. Percakapan mereka awalnya singkat dan biasa, hingga Raka menyebutkan nomor unit yang ia tempati. Wajah Pak Sarmo berubah seketika. Rahangnya mengeras, senyum yang sempat muncul menghilang tanpa sisa. Tatapannya tidak menunjukkan keterkejutan, melainkan sesuatu yang lebih dalam, penyesalan yang tidak diucapkan. Ia menoleh ke arah lorong paling ujung, tempat kontrakan Raka berada, seolah memastikan sesuatu masih ada di sana. "Sudah ditempati?" tanyanya pelan. Raka mengangguk. Pak Sarmo tidak menanggapi. Ia hanya menghela nafas panjang, terlalu panjang untuk sekadar reaksi biasa. Tidak ada larangan, tidak ada peringatan langsung, namun diamnya terasa lebih berat daripada kata-kata. Saat Raka berpamitan, Pak Sarmo menatapnya sekali lagi. Tatapan itu tidak bertahan lama, tetapi cukup untuk meninggalkan kesan bahwa ada hal yang seharusnya tidak terjadi pagi itu. Ketika Raka kembali ke kontrakan, suasana di dalam rumah terasa berubah. Tidak ada suara, tidak ada pergerakan, namun udara terasa lebih lembab. Pintu kamar belakang terbuka. Raka berhenti di tempat. Ia yakin pintu itu tertutup sebelum ia pergi. Ia bahkan ingat gagang pintu itu sempat disentuhnya pagi tadi. Kini pintu itu terbuka setengah, tanpa bekas dipaksa. Ia melangkah mendekat. Lantai kamar terlihat lebih gelap dibanding ruangan lain, seolah air pernah menggenang lalu mengering sebagian. Permukaannya memantulkan cahaya dengan cara yang tidak merata. Di sudut ruangan, terdapat bekas tapak kaki kecil. Bukan satu, beberapa. Ukurannya tidak konsisten, namun jelas bukan tapak orang dewasa. Jejak itu berhenti di tengah lantai, tidak mengarah ke pintu, tidak pula kembali ke sudut.
seolah pemiliknya menghilang begitu saja. Raka berdiri lama tanpa berani melangkah masuk. Di luar kamar, suara napas Ilham terdengar lebih cepat dari biasanya. Untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, Raka menyadari bahwa rumah itu tidak lagi sekadar memberi kesan aneh. Rumah itu telah meninggalkan bukti, dan bukti itu berada di kamar belakang. Hari kedua memperjelas sesuatu yang sebelumnya hanya terasa sebagai dugaan. Gangguan-gangguan yang terjadi sejak mereka menempati kontrakan itu tidak berdiri sendiri, tidak muncul secara acak. Setiap kejadian selalu memiliki jeda, dan jeda itu selalu muncul ketika ruangan dibiarkan kosong. Raka mulai memperhatikannya dengan seksama. Setiap kali ia dan Nara berada di satu ruangan dalam waktu lama, tidak ada perubahan apapun. Namun begitu ruangan ditinggalkan, sesuatu selalu bergeser, berubah, atau meninggalkan tanda. Tidak pernah terjadi di depan mata, tidak pernah berlangsung utuh dalam satu waktu. Bukti pertama muncul di dapur. Panci yang telah dicuci bersih dan diletakkan terbalik di rak, kembali berada di atas kompor. Isinya setengah penuh air keruh. Tidak ada keran yang terbuka, tidak ada bekas cipratan di sekitar. Air itu diam, tidak berbau, namun meninggalkan rasa mual saat dipandang terlalu lama. Nara membuang air itu dan mencuci ulang panci tersebut sampai tangannya terasa perih. Beberapa menit kemudian, ketika dapur kembali ditinggalkan, panci yang sama berada di tempat semula dengan kondisi yang sama. Bau logam mulai muncul siang hari itu. Tipis, hampir tidak terasa. Menghilang ketika dicari, lalu kembali lebih pekat beberapa jam kemudian. Bau itu tidak menyebar merata. Ia membentuk jalur sempit, seolah mengikuti lintasan tertentu dari kamar belakang menuju ruang tengah. Ilham menunjukkan perubahan yang lebih jelas. Anak itu menolak menyentuh lantai. Setiap kali kakinya menyentuh keramik, tubuhnya menegang. Tangannya mencengkeram kuat, nafasnya terputus-putus. Namun ketika digendong, ia kembali tenang, meski tatapannya terus mengarah ke satu titik yang sama. Pintu kamar belakang. Raka mencoba menurunkannya beberapa kali. Hasilnya selalu sama. Di lengan Nara, memar muncul tanpa sebab. 5 lengkungan samar membentuk pola yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Bekas itu tidak terasa sakit, tidak membiru seperti memar biasa. Ia muncul perlahan, memudar dalam hitungan jam, lalu kembali muncul di tempat lain. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu kelelahan. Namun setiap memar selalu muncul setelah Nara membersihkan area dekat kamar belakang. Menjelang sore, Raka berhenti menyangkal. Ia menyadari bahwa rumah itu tidak hanya bereaksi terhadap keberadaan mereka, tetapi juga terhadap ketiadaan mereka. Seolah ada sesuatu yang bergerak bebas ketika tidak diawasi, lalu kembali diam saat mereka hadir. Dan pola itu selalu mengarah ke satu tempat yang sama. Kamar belakang. Raka menemukannya saat siang hampir berakhir. 3 garis tipis memanjang di dinding kamar belakang, tepat di area yang sebelumnya bersih. Garis-garis itu sejajar. Jaraknya rapi, terlalu teratur untuk dianggap bekas gesekan biasa. Tidak dalam, namun cukup jelas untuk terlihat dari kejauhan. Ia menatap dinding itu lama. Tidak ada benda di ruangan yang bisa menjangkaunya. Tidak ada perabot, tidak ada alat. Bahkan jika seseorang berdiri di sana, posisi goresan itu berada sedikit di luar jangkauan tangan manusia. Raka menghapusnya dengan lap basah. Goresan memudar perlahan hingga menghilang. Dinding kembali tampak bersih, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun keesokan harinya, goresan itu kembali muncul. Jumlahnya lebih banyak. Kali ini tidak hanya 3, ada 5, 6. Sebagian lebih panjang, sebagian sedikit melengkung, tetapi tetap sejajar. Polanya konsisten, seolah sesuatu sedang mencoba menandai ruang itu berulang kali, dengan tekanan yang sama, dari arah yang sama. Raka tidak menghapusnya lagi. Ia hanya berdiri memandangi dinding, mencoba mencari penjelasan yang tidak mengarah pada hal-hal yang ingin ia hindari. Malam kedua datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Rumah kembali tenggelam dalam sunyi. Tidak ada suara gesekan dari plafon, tidak ada bau logam yang pekat. Keheningan malam itu justru terasa terlalu rapi, seolah sesuatu sedang menunggu. Saat Raka hampir terlelap,
suara langkah terdengar. Langkah itu berasal dari kamar belakang. Awalnya berat. Setiap injakan terdengar jelas, seolah kaki menekan lantai dengan penuh beban. Langkah demi langkah bergerak perlahan menuju dapur. Namun semakin jauh, suaranya berubah, menjadi lebih ringan, lebih pelan, seolah bobotnya berkurang di setiap langkah. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar tidur. Tidak ada suara nafas, tidak ada bunyi kain bergesek, tidak ada bayangan yang muncul di bawah pintu. Cahaya lampu luar tidak berubah, namun kehadiran itu terasa nyata, terlalu dekat untuk diabaikan. Raka menahan nafas, tubuhnya kaku. Ia tidak berani bergerak, tidak berani menoleh ke arah pintu. Di sampingnya, Nara terjaga. Jemarinya mencengkeram sprei tanpa suara. Langkah itu tidak kembali ke kamar belakang. Ia hanya berhenti, diam terlalu lama, lalu menghilang begitu saja, tanpa bunyi menjauh, tanpa penutup. Malam itu berlalu tanpa kejadian lain. Namun Raka tahu, sesuatu telah berubah. Jika sebelumnya gangguan hanya meninggalkan tanda, kini ia mulai berjalan, dan arah langkahnya jelas, menuju mereka. Pagi itu Raka tidak lagi ragu. Setelah kejadian malam sebelumnya, ia memutuskan untuk menutup kamar belakang sepenuhnya. Pintu didorong rapat, kunci diputar hingga terdengar bunyi klik yang jelas. Untuk memastikan, gagang pintu diikat dengan kain tebal, dililit beberapa kali hingga tidak bisa bergerak. Tidak ada upacara, tidak ada doa yang diucapkan keras-keras. Hanya tindakan sederhana yang ia yakini cukup untuk menghentikan semua itu. Untuk beberapa jam, rumah terasa lebih tenang. Tidak ada bau logam, tidak ada suara langkah. Ilham tertidur lebih lama dari biasanya. Nara bisa duduk tanpa merasa mual. Raka mulai meyakinkan dirinya bahwa langkah itu tepat. Namun menjelang siang, suara dari dalam kamar belakang terdengar jelas. Bukan gesekan, bukan langkah, melainkan bunyi benda jatuh satu persatu, teratur, seolah dijatuhkan dengan sengaja dari ketinggian rendah. Setiap bunyi terdengar jelas, berhenti sejenak, lalu diikuti bunyi berikutnya. Raka berdiri di depan pintu. Ikatan kain masih utuh. Kunci berada pada posisi yang sama. Tidak ada getaran pada gagang pintu, tidak ada celah terbuka. Suara itu berasal dari dalam. Ia menempelkan telinganya ke pintu. Bunyi jatuh itu tidak menggema seperti di ruangan kosong. Ia terdengar padat, dekat, seolah lantai di dalam kamar lebih rendah dari yang seharusnya. Bunyi itu terus berlangsung tanpa jeda panjang. Tidak tergesa, tidak acak. Ritmenya konstan, seperti hitungan yang diulang tanpa tujuan akhir. Nara menggendong Ilham dan menjauh dari pintu. Setiap kali suara terdengar, tubuh anak itu menegang. Tangisnya tertahan, keluar dalam napas pendek yang tidak stabil. Raka tidak membuka pintu, ia juga tidak menambah ikatan. Setiap nalurinya mengatakan bahwa sentuhan apapun hanya akan mengundang sesuatu yang lebih buruk. Hingga sore, suara itu terus terdengar. Tidak melemah, tidak menguat, hanya ada, mengisi rumah dengan penanda bahwa apapun yang berada di kamar belakang tidak terpengaruh oleh batas yang mereka buat. Menjelang petang, suara itu berhenti bersamaan dengan datangnya senyap yang lebih berat dari sebelumnya. Raka menatap pintu yang terkunci itu lama. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa menutup kamar belakang bukanlah solusi. Itu hanyalah pengakuan bahwa sesuatu di dalam sana sedang menunggu. Hari ketiga dimulai dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rumah itu tidak berubah secara fisik, namun sesuatu di dalamnya terasa bergeser. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela ruang tengah tampak redup, bukan karena tertutup awan, melainkan seolah dinding menyerap terang lebih banyak dari seharusnya. Bayangan menjadi lebih panjang dan tidak sepenuhnya mengikuti bentuk benda. Raka memperhatikan jam dinding. Jarum detiknya bergerak, namun ritmenya terasa lambat. Selisihnya kecil, hampir tidak terasa, tetapi cukup untuk membuat waktu di dalam rumah terasa tidak lagi mengalir normal. Pagi terasa lebih panjang dari biasanya. Lantai di beberapa titik terasa lebih dingin, tidak menyebar, tidak merata. Dingin itu berhenti di area tertentu, seperti pulau kecil di tengah ruangan. Saat disentuh, dinginnya tidak langsung hilang. Sensasinya tertinggal di kulit lebih lama daripada suhu lantai seharusnya. Ilham berubah paling mencolok. Anak itu tidak lagi rewel,
Ia juga tidak tertidur. Ia hanya tenang, terlalu tenang untuk bayi seusianya. Saat digendong menghadap ruang tengah, tubuhnya terasa lemas, nafasnya dangkal, tatapannya kosong. Namun ketika posisinya berbalik menghadap kamar belakang, nafasnya menjadi teratur, matanya terbuka lebar dan fokusnya kembali. Tidak ada senyum, tidak ada rasa takut, hanya perhatian penuh pada pintu yang terkunci itu. Setiap kali Raka atau Nara menjauhkan Ilham dari arah tersebut, tangisnya kembali muncul. Tangisan yang sama seperti hari-hari sebelumnya, rendah, panjang, dan tidak mau berhenti. Raka mencoba mengalihkan perhatian Ilham dengan mainan. Ia melemparkan mainan kecil ke lantai, menjauh dari kamar belakang. Mainan itu meluncur, lalu berhenti mendadak sebelum mencapai pintu kamar. Raka mencoba lagi. Lemparan lebih kuat. Hasilnya sama. Mainan itu selalu berhenti di titik yang sama. Tidak terpental, tidak membentur apapun, seolah menabrak sesuatu yang tidak terlihat. Raka meraba udara di titik itu. Tidak ada dinding, tidak ada penghalang. Namun saat telapak tangannya menyentuh area tersebut, dingin yang sama muncul, menetap di kulit. Ia menarik tangannya cepat. Hari ketiga belum mencapai sore. Namun Raka sudah memahami bahwa kontrakan itu tidak lagi mengikuti aturan ruang yang ia kenal. Sesuatu telah membentuk batasnya sendiri. Dan batas itu selalu mengelilingi kamar belakang. Tapak kaki kecil itu muncul kembali menjelang siang. Raka menemukannya di ruang tengah, tepat di area yang sebelumnya bersih. Ukurannya tidak seragam, namun jelas bukan milik orang dewasa. Tapak-tapak itu tidak tersebar acak. Mereka membentuk pola yang rapi, sebuah lingkaran sempurna, berputar satu arah, seolah mengikuti lintasan yang sama berulang kali. Lingkaran itu berhenti tepat di depan pintu kamar belakang. Tidak ada tapak masuk, tidak ada tapak keluar. Jejak itu seolah muncul, berputar, lalu berhenti tanpa kelanjutan. Raka berjongkok, menatap lantai lama, mencoba memahami pola yang terlalu disengaja untuk disebut kebetulan. Nara membersihkannya dengan air panas. Air berubah warna sebelum menyentuh lantai. Uap tipis muncul sejenak, lalu menghilang. Tapak kaki memudar, namun lantai di titik itu tetap lebih gelap dari sekitarnya, seolah bekasnya meresap ke dalam. Tidak lama setelah itu, suara ketukan terdengar dari dalam kamar belakang. Ketukan itu pelan, nyaris seperti bunyi kayu disentuh ujung jari. Jarak antar ketukan tidak sama, kadang cepat, kadang melambat, lalu berhenti sesaat sebelum dimulai kembali. Ritmenya berubah-ubah, tidak pernah menetap cukup lama untuk dikenali. Setiap ketukan terdengar, Nara merasakan mual singkat yang datang dan pergi. Bukan pusing, bukan sakit perut. Hanya gelombang rasa tidak nyaman yang muncul bersamaan dengan bunyi itu, lalu menghilang ketika bunyi berhenti. Raka berdiri di depan pintu kamar, menghitung tanpa sadar. Namun ritmenya selalu berubah sebelum ia menemukan pola. Ketukan itu tidak datang dari pintu, tidak pula dari dinding. Bunyi itu terdengar seperti berasal dari dalam ruang itu sendiri, dari kedalaman yang tidak bisa dijangkau. Menjelang sore, sesuatu yang lain muncul. Pisau dapur yang sebelumnya disimpan di laci ditemukan berdiri tegak di atas meja. Ujungnya menekan permukaan kayu tanpa meninggalkan bekas. Pisau itu tidak jatuh, meski meja disentuh perlahan. Saat Raka mengambilnya, gagangnya terasa hangat. Bukan hangat karena cahaya matahari, hangat seperti baru saja dipegang terlalu lama. Tidak ada orang lain di dapur. Nara berdiri beberapa langkah menjauh, wajahnya pucat, napasnya pendek. Raka meletakkan pisau itu kembali ke laci, lebih dalam dari sebelumnya. Namun kehangatan di telapak tangannya tidak langsung hilang. Sensasinya tertinggal, samar, seperti noda yang tidak terlihat. Hari itu berakhir tanpa suara besar, tanpa kejadian yang meledak. Namun Raka menyadari bahwa sesuatu di dalam rumah telah mulai memilih. Memilih tempat, memilih pola, dan kini memilih benda. Malam ketiga tidak dimulai dengan suara. Ia dimulai dengan kesadaran. Raka terbangun tanpa alasan jelas. Matanya terbuka tepat sebelum suara langkah pertama terdengar. Langkah itu pelan, terukur,
mengelilingi tempat tidur. Tidak tergesa, tidak ragu. Setiap pijakan terasa dekat, meski lantai tetap sunyi. Kasur di sisi Ilham turun perlahan. Bukan hentakan, bukan tekanan tiba-tiba, melainkan berat yang diletakkan dengan hati-hati, seperti seseorang yang tahu persis seberapa besar tenaga yang dibutuhkan agar tidak membangunkan bayi. Ilham tidak menangis. Nafasnya tetap teratur, terlalu teratur, seolah tubuh kecilnya telah menyesuaikan diri. Raka mencoba bergerak. Tubuhnya terasa berat, bukan lumpuh, namun setiap gerakan membutuhkan usaha lebih besar dari biasanya. Di saat yang sama, Nara terbangun dengan tarikan nafas pendek, tangannya refleks mencari Ilham. Ia berhenti. Di pergelangan tangannya, bekas pucat muncul. 5 lengkungan samar menekan kulit dari dalam. Bekas itu tidak dingin, tidak hangat, hanya kosong. Raka merasakan hal yang sama di lengannya, tepat di bawah bahu. Bekas yang identik muncul hampir bersamaan. Langkah-langkah itu berhenti. Tekanan di kasur menghilang perlahan, seolah beratnya diangkat sedikit demi sedikit. Namun udara di kamar tidak kembali normal. Dada terasa sesak, bukan karena sulit bernafas, melainkan karena keheningan yang terlalu rapat. Menjelang subuh, suara pintu depan terdengar dibuka dari luar. Pak Sarmo berdiri di sana. Ia tidak masuk. Ia hanya berdiri lebih dekat dari sebelumnya, melewati batas yang selama ini selalu ia jaga. Tatapannya tidak tertuju pada Raka atau Nara, melainkan lurus ke arah kamar belakang. Wajahnya pucat, rahangnya mengeras, seperti seseorang yang menahan nafas terlalu lama. "Ada yang bangun," katanya pelan, bukan bertanya, menyatakan. Getaran muncul dari balik pintu kamar belakang, bukan guncangan keras. Getaran rendah, berulang, seperti denyut yang datang dari dalam dinding. Kunci tidak bergerak, ikatan kain tetap utuh, namun seluruh rumah merespon seolah sesuatu di pusatnya sedang menarik ruang ke arah dalam. Bau logam yang selama ini muncul dan menghilang, lenyap mendadak. Digantikan oleh keheningan yang menekan dada, membuat setiap tarikan nafas terasa terlalu besar untuk ruang sekecil itu. Pak Sarmo menunduk. "Sudah 3 malam," katanya lagi. Suaranya nyaris tenggelam oleh diam. Biasanya, setelah ini mereka tidak tinggal lama. Raka menatap pintu kamar belakang. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya apa yang ada di dalamnya. Ia hanya bertanya, berapa lama lagi rumah itu akan menahan dirinya. Pintu kamar belakang terbuka tanpa suara. Tidak ada bunyi engsel. Tidak ada dorongan. Ikatan kain masih terpasang rapi di gagang, seolah pintu itu tidak pernah benar-benar tertutup. Celahnya cukup lebar untuk memperlihatkan lantai di dalam, basah, mengilap, memantulkan cahaya lampu dengan cara yang tidak mengikuti sudut ruangan. Pantulan itu tidak menunjukkan bentuk yang jelas. Cahaya tampak melengkung, seolah ruang di dalam kamar tidak sepenuhnya rata. Raka berdiri beberapa langkah dari ambang pintu. Udara di sekitarnya terasa lebih berat. Setiap nafas masuk dengan usaha, lalu keluar terlalu lambat. Nara menggendong Ilham, tubuhnya kaku, matanya tidak pernah lepas dari lantai kamar itu. Bekas tapak kaki kecil terlihat jelas. Jejak itu tidak menuju pintu. Ia mengarah ke dinding, berputar membentuk lingkaran rapat, lalu berhenti begitu saja. Tidak ada jejak keluar, tidak ada tanda kembali, seolah sesuatu berjalan sampai titik itu dan menghilang di tempat. Menjelang tengah malam, suara langkah memenuhi ruang tengah. Bukan 1, bukan 2, banyak, bertumpuk, datang dari segala arah, mengikuti pola lingkaran yang sama seperti tapak kaki di lantai. Langkah-langkah itu bergerak bersamaan, serentak, tanpa saling bertabrakan. Lalu pada satu momen yang sama, semuanya berhenti. Keheningan setelahnya terasa lebih berat dari suara apapun yang pernah muncul. Tidak ada jeritan, tidak ada penampakan, hanya ruang yang terasa terlalu penuh untuk kosong. Pagi datang tanpa kejadian besar. Cahaya kembali masuk seperti biasa.
Jam dinding kembali bergerak normal. Tidak ada bau logam, tidak ada suara aneh. Ilham tidur dengan tenang di pelukan Nara. Namun tidak semua kembali seperti semula. Lantai di titik-titik tertentu tetap lebih gelap, tidak pernah benar-benar kering. Goresan di dinding kamar belakang masih ada, tipis, sejajar, dan bertambah satu garis baru yang tidak mereka ingat pernah muncul. Raka berdiri di tengah ruang mencatat setiap detail tanpa suara. Ia tidak lagi berharap rumah itu kembali normal. Ia hanya memastikan satu hal. Sejak hari pertama, tidak ada kejadian yang berdiri sendiri. Setiap suara, setiap bekas, setiap perubahan adalah bagian dari satu rangkaian yang utuh. Dan pusat dari semuanya tidak pernah berpindah. Kamar belakang tidak menunggu untuk dibuka. Ia hanya memastikan bahwa siapapun yang tinggal akan selalu mengingat keberadaannya.